warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hapsari Kusumoneng Tias. Saya peserta PPG UPI Daljab Angkatan 3, Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya berasal dari SMK Cut Nyak Dien Semarang. Nomor peserta PPG saya yaitu 201507771830. Untuk nomor daftar ujian saya yaitu 2020507249. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Karena kondisi COVID seperti ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan kalian. Kalian harus sering-sering cuci tangan ya. Jangan bergerombol dan tetap menggunakan masker. Untuk selanjutnya anak-anakku, Dian minta untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa hari ini. Terima kasih Mbak Amanda sudah memimpin doa untuk hari ini. Yuk, sebelumnya Bu Dian ingin melihat motivasi kalian. Silahkan dibuka dulu kameranya. Yuk, silahkan. Yuk, dibuka dulu kameranya ya. Yel-yel kita seperti biasa untuk memulai pembelajaran kali ini untuk memotivasi kita. Yuk, dibuka dulu kameranya sebentar. Yuk. Yuk. Kita mulai ya semuanya ya. 1, 2, 3. Pagi, semangat pagi. Oke, terima kasih sekali anak-anakku ya. Ya, terima kasih. Yuk, selanjutnya yuk, kemudian absen dulu ya. Mas Alif. Iya, Bu, ada. Amanda. Iya, Bu, ada. Mbak Anggun. Iya, Bu, ada. Mas Aziz. Iya, Bu, ada. Mas Krisna. Hadir, Bu. Mbak Nabila. Mbak Nadifa. Hadir, Bu. Mbak Natasha. Hadir, Bu. Mbak Nurfidia. Hadir, Bu. Ya, terima kasih anak-anakku untuk absen hari ini. Sebelumnya, Bu Dian akan mengingatkan materi yang sebelumnya. Masih ingatkah kalian? Untuk materi minggu lalu kita membahas mengenai apa? Untuk minggu lalu? Ya, produk dan pelayanan. Terima kasih sekali kalian masih ingat mengenai produk dan pelayanan ya, bagaimana mengenai produk itu didistribusikan, bagaimana pelayanan seorang ya, sebuah toko itu melayani seorang pelanggan ya. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini ya. Untuk materi hari ini ya, pembelajaran kita yaitu adalah komunikasi bisnis. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai negosiasi bisnis. Untuk kompetensi dasar kita yaitu 3.5 menerapkan negosiasi bisnis, 4.5 melakukan negosiasi bisnis. 3.5 itu kalian ya memahami mengenai nilai dari pengetahuan. Untuk 4.5 ini dari nilai keterampilan, kalian diminta untuk melakukan negosiasi bisnis ya. Untuk indikator pencapaian kompetensi kalian, yang pertama ya, memahami tahap dari negosiasi. Yang kedua, menganalisis jenis dari negosiasi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah mempelajari materi negosiasi ini, diharapkan siswa mampu memahami tahap-tahap negosiasi bisnis ya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis negosiasi. Oke, anak-anakku, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, untuk hari ini apa saja sih yang akan kita bahas ya? Untuk materi pokok negosiasi hari ini, Bu Dian akan menjelaskan mengenai pengertian dari negosiasi,
ada tahapnya, ada jenis-jenis dari negosiasi ya. Kemudian untuk penilaiannya yaitu kalian diminta untuk menganalisis video ya. Selanjutnya kalian diminta untuk menyajikan laporan. Untuk pola pembelajaran kalian yaitu secara mandiri. Selanjutnya kemudian minta silahkan kalian menyimak video berikut ini ya. Kelihatan semua anak-anakku videonya? Kelihatan. Ya, jadi ini ada dua orang penjual dan pembeli ya. Dia akan menawarkan tanahnya ya. Ibu ini menawarkan tanahnya. Bapak ini sebagai pembeli ingin melihat tanahnya. Dia menanyakan luas tanahnya berapa. Ibu ini menjawab luas keseluruhan yaitu 500 meter persegi ya. Selanjutnya nih, berapa harga yang ditawarkan? Ibu ini menjawab per meternya 800.000, jadi totalnya 400 juta rupiah gitu ya. Nih, ini Bapak Ibu ini telah melakukan tawar-menawar di sini ya. Seorang penjual dan pembeli di sini. Silahkan dilihat. Ya. Bapak ini menawarkan, harganya kok sangat tinggi sekali. Ibu ini silahkan dipikir kembali, Pak. Nah, seperti itu ya. Kemudian dia melakukan ya, bertemu lagi di kemudian hari. Nih, silahkan disimak. Ya, selamat malam, Bu. Mau sudah lama menunggu ya. Ini mereka melakukan pertemuan kembali. Ya, melanjutkan perbincangan mengenai tanah yang akan Ibu jual. Nah, Bapak ini si pembeli menanyakan seperti itu ya. Lanjut lagi di sini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah harga sebesar 400 juta itu sudah termasuk administrasi? Nah, si Bapak itu mengatakan seperti itu ya. Selanjutnya kemudian nih, rasa segitu dikira Bapak ini merasa harga segitu termasuk mahal sekali gitu kan. Nah, nih ya, mereka telah melakukan proses tawar-menawar di sini. Ya, sebentar saya pikir. Nah, itu ditawar. Jadi dengan harga segitu ya, ditawar kembali oleh Bapak itu ya. Belum ada yang cocok dengan harganya ya. Silahkan. Nah, di sini saya tidak menawar harga, tapi dia menawarkan meminta harga termasuk harga administrasi ya, dengan harga segitu, tapi sudah harga administrasi. Kalau Bapak itu mengatakan seperti itu ya, dia tidak menawarkan harga, cuma itu. Nah, ini dia melakukan negosiasi kembali ya. Kemudian uangnya akan ditransfer melalui bank ya, sudah deal kan di sini ya. Kemudian 1 minggu kemudian mereka melakukan pertemuan kembali ya. Di sini apa? Nah, nih Bapak hanya memerlukan tanda tangan untuk surat-surat atau dokumen saja. Nah, ini di sini diminta seperti itu ya. Sekian video dari Budian ya. Terima kasih anak-anakku, setelah melihat video tadi mengenai negosiasi ya, Budian minta ya, siapa yang ingin menanggapi video yang sudah Budian tampilkan tadi? Yuk silakan, siapa? Saya izin menanggapi. Oh ya, gimana Mbak Norvidia? Menurut saya, Ya. negosiasi itu pertemuan secara tatap muka antara dua orang untuk melakukan tawar-menawar. Oh ya, terima kasih Mbak Norvidia. Selanjutnya ada yang mau menanggapi lagi dari Mbak Norvidia? Siapa yang mau menambahkan? Ya silakan. Mas Krisna? Ya, Mas Krisna silakan Mas. Ya Bu, saya setuju dengan pendapat. Namun saya akan menambahkan sedikit Bu. Ya, gimana? Menurut saya, negosiasi yaitu Ya. pertemuan secara tatap muka Ya. antara dua orang atau Ya. untuk melakukan tawar-menawar
dengan maksud untuk mencapai kesepakatan. Ya, terima kasih sekali Mbak Nurfidian sama Mas Krisna sudah menanggapi video yang sudah Budian berikan tadi ya. Budian akan menjelaskan mengenai ya pengertian dari negosiasi ya. Di sini ada pengertian negosiasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak ya atau kelompok atau organisasi dengan pihak yang lain. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dari Jackman tahun 2005 mengatakan negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Jadi di sini ini negosiasi apa maksudnya? Di sini ada proses tawar-menawar antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, ini pengertian dari negosiasi. Selanjutnya di sini ada tujuan dari negosiasi ya. Tujuan dari negosiasi ini yaitu untuk mencapai kesepakatan seperti Budian tadi bilang ya. Jadi negosiasi itu apa ya? Dia dua orang yang melakukan proses tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan bersama. Di sini tujuannya apa? Tujuan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua untuk mendapatkan jalan ke luar sehingga apa? Mereka sama-sama saling menguntungkan. Itu tujuan dari negosiasi. Kemudian selanjutnya di sini ya, nih ada pertanyaan dari Budian. Menurut kalian apa saja sih tahap dari negosiasi itu? Yuk silakan. Tahap dari negosiasi itu. Oh ya Mas Alif silakan. Gimana Mas Alif? Eksplorasi dan menawar. Ya, terima kasih Mas Alif. Ya, ada yang mau menanggapi lagi selain Mas Alif? Ya. Silakan. Siapa lagi yang mau menanggapi? Oh ya. Gimana Mbak Natasha? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Ya, gimana? Menurut saya tahapan negosiasi itu yang pertama eksplorasi, Ya. kemudian tawar-menawar dan selanjutnya legalisasi. Oh ya, terima kasih sekali ya. Mas Alif dan Mbak Natasha sudah membantu Budian menjawab ya. Yuk, selanjutnya nih ya, Budian jelaskan di sini ya. Apa saja sih tahap dari negosiasi tersebut ya? Yang pertama di sini ada eksplorasi, ada tawar-menawar, ada legalisasi. Untuk eksplorasi ya, di sini proses menemukan masalah dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara terperinci, kemudian membuat simpulan dan solusi. Di sini namanya eksplorasi ya. Selanjutnya yang kedua ada tawar-menawar. Tawar-menawar ini apa tadi? Setelah kita melihat video tadi, ada kan di situ ya. Terjadinya proses tawar-menawar atau perundingan atau diskusi. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan antara organisasi bisnis dan pelanggan yang sama-sama sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya yang ketiga, ada legalisasi. Legalisasi di sini apa? Dia di sini ada surat, ada dokumen. Tadi untuk di video tadi kan dijelaskan ya. Nanti akan diurus surat-suratnya, Pak. Ya, seperti itu. Di sini legalisasi ini apa? Pengesahan hasil kesepakatan negosiasi antara kedua organisasi dan pelanggan yang dicantumkan secara tertulis dalam sebuah dokumen atau Memorandum of Understanding atau yang disebut dengan apa? MOU ya. MOU itu misalnya apa? Ya, misalnya surat perjanjian
perjanjian ya. Di sini Budian jelaskan tahap dari negosiasi tadi ada eksplorasi, ada tawar-menawar, ada legalisasi ya. Itu ada tahap-tahapnya. Selanjutnya ya, Budian akan menjelaskan mengenai jenis-jenis negosiasi. Jenis negosiasi ini ya ada 3. Dia dilihat berdasarkan situasinya, ada berdasarkan jumlah negosiatornya, ada juga berdasarkan untung ruginya. Kalau berdasarkan situasinya ya, berdasarkan situasinya di sini ada formal dan situasi non formal. Situasi formal di sini maksudnya apa? Contohnya di sini kalau negosiasi ya. Formal berarti seperti di video tadi ya, mereka menjual tanah tadi, dia harus ada surat menyurat, ada legalisasi, itu dinamakan dalam situasi yang formal. Sedangkan untuk non formal, contohnya negosiasinya di mana? Di pasar. Mereka tidak perlu menggunakan adanya surat menyurat ya. Itu berdasarkan situasi. Selanjutnya contohnya di sini apa? Kemudian jelaskan di sini. Sekali lagi contoh, Mas Krisna ingin menjual tanahnya ya. Mas Alif sebagai seorang pembeli ya. Maksudnya di sini Mas Alif ingin mencari tanah dan Mas Krisna ingin menjual tanahnya. Mas Krisna tidak bisa menjual langsung, Mas Krisna harus menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini apa maksudnya? Contoh, kalian pernah melihat ada orang yang menjualkan tanah. Contohnya kayak developer, kayak yang era developer. Pernah lihat nggak? Kalau di rumah-rumah itu kadang kan ditempel-tempeli kan? Pernah lihat nggak, Mas Mbak? Pernah lihat? Ya, pernah lihat ya. Di situ kan menjual tanah, dijual tanah cepat ya. Itu berarti dia orang pihak ketiga. Jadi semisal Mas Krisna ingin menjual tanahnya, Mas Krisna tidak tahu bagaimana nanti prosesnya, bagaimana nanti caranya. Untuk itu nanti Mas Krisna bisa menghubungi pihak ketiganya tadi. Pihak ketiganya siapa tadi? Ya, semisal era developer. Nah, kemudian era developer menjualkan tanah Mas Krisna dan Mas Alif melihatnya ya sebagai seorang pembeli. Kemudian di situ terjadilah proses tawar menawar. Paham? Ya. Di sini kembali ke sini lagi ya, ada pihak penengah di sini, maksudnya Budian jelaskan tadi ya. Jadi ada jumlah negosiator di sini, ada pihak penengah dan ada tanpa pihak penengah. Kalau pihak penengah yang Budian jelaskan tadi, dia menjual tanahnya menggunakan era developer, ada orang ketiganya tadi, itu pihak penengah. Kalau tanpa pihak penengah ya, berarti di sini apa? Dia seperti di pasar, dia langsung antara penjual dan pembeli. Seperti itu untuk jumlah negosiator. Selanjutnya untuk berdasarkan untung ruginya ya, jenis negosiasi berdasarkan untung ruginya di sini ya. Yang pertama ada win-win, yang kedua ada win-loss, yang ketiga ada loss-win, dan keempat ada loss-loss ya. Win-win ini berarti apa? Antara pihak penjual dan pembeli mereka sama-sama diuntungkan ya. Ini namanya win-win ya. Semua pihak atau para partisipan bersama-sama menggabungkan keinginannya dan pemikirannya, kemudian dirundingkan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi win-win ini sama-sama menguntungkan. Selanjutnya kalau dari win-loss berarti apa? Kalau dari win-loss pihak siapa yang untung? Kalau win-loss pihak penjual, sedangkan pihak yang rugi adalah pihak lawan atau pihak pembeli. Itu berdasarkan dari win-loss. Kalau loss-win berarti kebalikannya, pihak pembelinya berarti dia dirasakan untung, sedangkan penjualnya dia dirasakan rugi. Kalau loss-loss berarti mereka keduanya antara pihak penjual dan pihak pembeli mereka sama-sama apa? Merasa dirugikan, sama-sama tidak mengambil kesepakatan.
kesepakatan. Itu namanya loss ya. Oke anakku, sampai sini paham maksud dari Budian tadi? Paham ya, terima kasih sekali. Nah, setelah Budian menjelaskan tadi ya, setelah Budian melihatkan contoh tadi ya, Budian pengen silakan kalian mencontohkan. Yuk, silakan dua anak mencontohkan untuk bernegosiasi. Yuk, silakan. Silakan siapa? Budian pengen tahu. Tadi kan sudah Budian jelaskan bagaimana pengertiannya, bagaimana tahapnya, bagaimana jenisnya. Nah, sekarang Budian pengen tahu bagaimana kalian menerapkan apa yang sudah Budian jelaskan tadi. Yuk silakan kalian. Budian pengenlah ada dua anak untuk mempraktekkan pembelajaran kita hari ini. Yuk silakan. Siapa? Mbak Nadifa. Oh ya, silakan Mbak Nadifa atau mungkin Mbak Anggun. Ya, silakan. Saya. Ya, Mbak Nadifa, silakan Mbak Nadifa. Sama Mbak Anggun ya. Siang. Iya. Ya, silakan mulai. Yuk. Siang. Siap. Apa, Mbak? Mau tutung untuk ibu saya. Oh ya. Cari yang model bagaimana, Mbak? Biasa saja, Mbak. Silakan, Mbak, dipilih banyak pilihannya. Ya. Saya suka yang hijau, Mbak, kalau lihat cekep. Iya, Mbak, cocok kalau dipakai oleh ibu, Mbak. Ya. Berapa, Mbak? 50.000, Mbak. Oh, mahal, Mbak. 30 tidak boleh. Tidak boleh, Mbak. Itu banyak bagus soalnya. Tidak bisa kurang, Mbak. Ya. 50. Nggak bisa, Mbak. Itu apa? Itu banyak bagus soalnya. 45 boleh, Mbak. 45 ya, Mbak. Ini untuk oleh-oleh ibu saya. Bener-bener tidak boleh, Mbak. Nanti toko saya bisa bangkrut. Ya, Mbak, 45 saya ambil. Mau beli apa lagi, Mbak? Saja, Mbak. Ini uangnya, Mbak. Uangnya 50, kembali 5.000. Terima kasih, Mbak. Ya, Mbak, sama-sama. Ya, terima kasih sekali Mbak Nadifa dan Mbak Anggun. Beri aplaus dulu semuanya. Ayo semuanya kasih aplaus dulu. Semuanya, yuk silakan. Terima kasih sekali Mbak Nadifa dan Mbak Anggun ya. Sudah mau ya tadi melakukan ya praktek negosiasi ya mengenai apa Mbak Nadifa tadi sama Mbak Anggun menjual apa tadi? Menjual kerudung ya tadi ya? Ya, Bu. Oh ya, jual kerudung. Harganya berapa berarti tadi harganya? 45. Harganya 45. Harganya 5. Oh ya. Ditawar ya tadi nggak boleh ya. Akhirnya terjadi penawaran dengan harga berapa tadi? Akhirnya 45.000. oh 45.000 ya. Silahkan siapa yang mau menanggapi dari siapa yang mau menanggapi dari praktek Mbak Nadifa dan Mbak Anggun tadi? Yuk silakan. Silakan siapa yang mau menanggapi? Ya, Mbak Amanda silakan Mbak Amanda. Ya, gimana? Ini Mbak Nadifa dan Mbak Anggun. Nah, Ini sudah bagus, Bu. Dan di dalam sebuah jadi tahapan negosiasi yaitu salah satu diantaranya adalah tawar-menawar. ya. Sehingga dari proses tawar-menawar tersebut muncul adanya kesepakatan dan bersama, Bu. Oh iya, terima kasih sekali ya. Berarti tadi Mbak Nadifa dan Mbak Anggun telah melakukan ya proses tawar menawar, proses negosiasi ya.
melakukan proses negosiasi mengenai penjualan kerudung, melakukan tawar-menawar. Berarti di dalamnya tadi ada kan ya tahap-tahapnya ya. Tahap-tahapnya ada tawar menawar, ya kan? Terus dalam jenisnya, berarti jenisnya tadi apa? Masuknya win-win, apa win-loss, apa loss-win, apa loss-loss atau apa? Berarti Mbak Nadifa dan Mbak Anggun tadi jenis-jenisnya masuk ke dalam jenis-jenis apa? Yang apa? Win-win? Oh, win-win ya. Terima kasih sekali. Masuknya ke dalam yang win-win. Oke. Terima kasih sekali ya anak-anakku. Selanjutnya Budian akan masuk ke sini ya. Nih. Di sini ada tugas mandiri untuk kalian ya. Nanti ada tugas untuk kalian. Kalian diminta untuk menyimak ya video tersebut, menganalisis nih ya. Petunjuk kerjanya, setelah kalian melihat video negosiasi di atas, peserta didik diminta untuk menganalisis tahapan dan jenis negosiasi bisnis yang mengacu pada materi yang telah dipelajari pada bahan ajar negosiasi bisnis di atas. Yang ketiga, buatlah laporan analisis tersebut ya. Terus kerjakan tugas pada lembar tugas yang sudah Budian sediakan dan kirim ke Google Classroom ya. Ini sudah Budian persiapkan di sini di GC kalian ya. Ini ada tugasnya, ini ada videonya. Nanti silahkan kalian mengerjakan video tersebut ya. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Budian persiapkan ya. Nanti selanjutnya kalian mengerjakan LKPD-nya. Nih LKPD kalian, silahkan diisi namanya, nomor absen ya, kelas kalian nanti diisi ya. Di sini sudah Budian jelaskan untuk tahap-tahapnya ya. Ini ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaiannya, ada tujuan LKPD-nya. Ya, setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mampu memahami tahap dalam negosiasi. Ya, kemudian diminta untuk menganalisis. Ya, ini untuk petunjuk pengerjaannya. Ya, petunjuk pengerjaannya di sini kalian diminta untuk apa? Nih, pahamilah perintah yang ada di LKPD. Persiapkan alat tulis, bacalah soal dengan cermat ya. Kemudian hasilnya silakan dikirim ke Google Classroom yang tadi Budian sudah persiapkan. Untuk soalnya nih silakan dilihat, ini untuk soal kalian ya. Perhatikan video yang ditampilkan guru atau dapat dilihat di YouTube ya. Tadi kalau kalian tidak melihat di sini bisa melihat di Google Classroom tadi ya. Budian sudah persiapkan. Kemudian nih, apakah dalam video tersebut muncul tahapan negosiasi? Ya, nanti kalian menguraikan di sini. Kemudian ketiga, kalian diminta untuk menganalisis jenis dari negosiasi tersebut dan beri alasannya ya. Ini untuk lembar jawabnya di sini ya. Nanti jadi kalian tadi kan melihat video ya. Silahkan di dalam video tersebut ada tahap-tahapnya, ada eksplorasi, ada tawar-menawar, ada legalisasi ya. Di sini kalian diminta untuk mengisikan kalimat mana saja yang tepat untuk eksplorasinya, untuk tawar-menawar, untuk legalisasinya. Kemudian di sini kalian diminta untuk menganalisis ya, bagaimana tawar-menawar itu, eksplorasi itu, legalisasi. Oke? Itu untuk tugas kalian ya secara mandiri ya. Untuk instrumen ya, penilaian pengerjaan LKPD di sini ini instrumennya. Yang pertama, kemampuan menuliskan kalimat yang sesuai dengan video. Kedua, kemampuan analisis soal, dan ketiga, kemampuan menyajikan laporan. Dari total keseluruhan adalah 100. Ini untuk pedoman penilaian pengerjaan kalian ya. Ini untuk pedoman pengerjaannya. Nih, ini instrumen penilaian pengerjaan LKPD-nya ya. Di sini sudah ada kemampuan menulis kalimat yang sesuai dengan video, kemampuan analisis soal nilainya 30, menyajikan laporan 40, total keseluruhan 100. Dan ini untuk pedoman penilaian pengerjaan LKPD ya.
Berdasarkan kemampuan menulis kalimat, apabila kalian menuliskan kalimat dengan lengkap, tepat, dan sesuai, berarti skornya 30. Jika kalimatnya kurang lengkap, nilainya 20. Tidak ada jawaban yang sesuai, nilainya 10. Untuk kemampuan analisa soal, ya, kriteria penilaiannya yaitu 2 soal dianalisis dengan baik dan sesuai, nilainya 30. Untuk 1 soal dianalisis dengan baik dan sesuai, nilainya 20, dan tidak ada jawaban yang sesuai, nilainya 10. Selanjutnya untuk pedoman penilaian pengerjaan LKPD di sini, ya, ada kemampuan menyajikan laporan, ada tabel rubrik penilaian dan menyajikan laporan, ya. Ini ada penampilannya, jadi ada tampilan, ada tata bahasanya, ada ketepatan waktunya. Untuk tugas pertemuan berikutnya, ya, kalian diminta untuk merancang skenario negosiasi, ya. Kemudian kita akan membahas tipe negosiator di sini, itu untuk tugas pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Silahkan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh ya, gimana? Mas, Apakah Mas kalau semua negosiasi itu akan mau atau surat perjanjian, Bu? Oh ya. Yuk, sebelum Budian menjawab, silakan ada yang mau membantu Budian untuk menjawab? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, gimana Mbak Nadifa? Semangat sekali ya. Gimana Mbak Nadifa? Bentar, Bu, bentar. Ya. Pertanyaan dari Mas Aziz ya. Tadi Mas Aziz tanyanya tentang apa, Mas? Menurut saya Ya. tidak semua negosiasi harus menggunakan mau surat Ya. perjanjian, Bu. Ya. Kan sudah diberikan oleh Budian apabila jenis negosiasi ada yang non formal. Ya. Jadi ada menggunakan surat perjanjian dan ada juga yang tidak perlu menggunakan, Bu. Ya, terima kasih sekali Mbak Nadifa. Terima kasih sekali Mas Aziz sudah bertanya ya. Tadi Mas Aziz bertanyanya mengenai apa? Yaitu apakah kalau semua negosiasi itu harus menggunakan MOU atau surat perjanjian gitu ya tadi ya tanyanya ya. Ya, kemudian akan menjawab. Terima kasih Mbak Nadifa. Kemudian akan menambahi ya. Jadi tidak semua negosiasi harus menggunakan surat perjanjian atau MOU. Tadi Budian sudah jelaskan karena di situ tadi apa? Ada jenis-jenisnya secara formal dan non formal. Kalau formal berarti kalian harus menggunakan surat perjanjian. Sedangkan untuk non formal berarti kalian tidak perlu adanya surat perjanjian. Contohnya di pasar. Kalau di pasar kalian apakah perlu menggunakan surat perjanjian? Mau beli sayur harus pakai surat perjanjian kan tidak, ya kan? Jadi yang formal itu baru menggunakan surat perjanjian, gitu ya, tidak semuanya. Paham Mas Aziz? Ya. Terima kasih Mas Aziz pertanyaannya dan Mbak Nadifa sudah membantu menjawab Budian ya. Sampai sini silahkan Budian meminta salah satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yuk silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oh ya, gimana Mas? Negosiasi adalah suatu pertemuan secara tatap muka antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan tawar-menawar tentang suatu objek. Ya. Terima kasih sekali Mas Krisna sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kemudian akan menambahi ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua orang atau lebih ya. Yang tujuannya apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama. Terima kasih sekali untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kita tadi sudah membahas mengenai pengertian ya, ada tahap-tahapnya, jenis ya. Dan juga ada sudah melakukan praktek tadi ya. Ada terima kasih sekali. Terus selanjutnya sudah menyimpulkan, terima kasih sekali ya. Kalian terus semangat
ya, dan terus jaga kondisi kesehatan kalian ya. Kalian harus menjaga protokol kesehatan kalian, tetap semangat ya. Kita tidak bisa bertatap muka langsung karena kondisi ya. Semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah kita tercinta di SMK Cut Nyadin. Begitu anak-anakku, mohon maaf apabila Budian ada salah-salah kata ya. Terima kasih anak-anakku, segera selesaikan tugas-tugas kalian ya. Budian tunggu di Google Classroom. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anakku, sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, sering-sering cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.